Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Uqudul Jen. Kemarin kita sebelumnya sudah membahas di ujung kitab Uqudul Jen. Ini tinggal beberapa lembar mungkin sampai selesai tamat. Di ujung kitab ini musonif menjelaskan tentang beberapa keadaan perempuan-perempuan di akhir zaman. Kemudian pengarang kitab juga musonif menekankan, mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita menjaga istri, kemudian anak-anak perempuan kita yang sudah dewasa. Jangan sampai mereka mengumbar aurat, keluar rumah sembarangan, dan memasukkan lelaki ke rumah kita. Kemarin itu sudah beberapa poin dibahas. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu karya karangan dari Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya, kitab yang menjelaskan tentang salah satunya tasawuf. Di dalam kitab Ihya itu, dalam kitab Ihya itu ada salah satu hadis Nabi. Apa hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la goyurun wa ma min imri'in la yugoru illa man kusal qalbi. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa kata Nabi, aku ini orang yang cemburuan. La goyurun. Jadi Nabi itu adalah pencemburu gitu. Cemburuan. Bahasa bocah sekarang apa cemburuan itu? Jealous ya. Jealous, cemburuan ya kalau kata bocah sekarang. Wa ma min imri'in la yugoru illa man kusal qalbi. Orang yang tidak cemburuan maka hatinya terbalik. Jadi hatinya gak normal berarti ya. Kalau orang tidak punya rasa cemburuan gitu ya, gak normal katanya. Apa yang dimaksud cemburuan di sini? Watoriqul mubni anil ghiro alla yadula alaiha rijal. Jangan sampai seorang suami berani-berani memasukkan lelaki ke rumahnya. Nah, gitu. Jadi suami-suami yang mengizinkan lelaki masuk ke rumahnya, di rumahnya ada istrinya, berarti itu suami gak punya rasa cemburu berarti ya. Suami yang punya rasa cemburu, hatinya terbalik berarti ya. Gak normal, gak bagus, hatinya berarti gak sehat ya. Ini buat para suami-suami ini ya, awas jangan suka masukin. Ya nggak ada sih ya lelaki yang masuk suami yang masukin lelaki ke rumahnya, di situ ada istrinya, nggak ada sih ya. Tapi kadang nggak kerasa, suaminya kerja keluar ada tukang AC, nah itu tuh yang kadang nggak kerasa ya. Di rumah ada istrinya sendirian lagi, anaknya sekolah gitu ya. Niatnya mau ngebenerin AC, tapi kan itu yang ngebenerin AC kan lelaki ya. Nah, ini jangan ya, entar nunggu laki saya pulang gitu ya. Tahu ya, suami juga jangan suka nyuruh tukang AC ke rumahnya kalau dia lagi ada di luar gitu ya. Tukang apa aja deh ya gitu ya. Harus dijaga, harus diingetin istrinya gitu. Kalau suaminya mau keluar rumah, mau kerja, mau kemana, awas. Ke tukang sayur kali begitu ya, tukang paket. Paket. Sehari 2-3 balik. Ya kecuali di rumahnya ada anaknya atau ya ada yang nemenin, ya itu mah mudah-mudahan nggak terlalu gitu ya. Ini kalau sendirian ya bahaya. Mesin airnya rusak, nelpon tukang pompa suruh ke rumahnya,
rumahnya. Nah di rumahnya nggak ada siapa-siapa ya. Nah itu berarti suami nggak punya rasa cemburu kalau gitu ya, nggak cemburu. Lagian kata lakinya masa gue cemburu sama tukang pompa, tukang pompa gila laki. Ya maksudnya mau jelek mau ganteng lelaki sama gitu ya, punya nafsu gitu. Masa kita rela istri kita berduaan sama tukang pompa misalnya gitu. Jangan diizinin, entar aja. Atau entar dandannya hari Minggu lah lagi ada suami misalnya gitu ya. Jangan dibiarkan dia, atau ditemenin, nyari temennya supaya nemenin lagi ada tukang yang dandan di rumah gitu ya. Wahia la tahruju ilal aswaq. Kemudian juga termasuk suami yang hatinya enggak bagus, enggak punya cemburuan adalah suami yang membiarkan istrinya pergi ke pasar katanya ya. Pergi ke pasar. Waduh, ini kalau dicerminkan dengan zaman sekarang udah kena semua ini mah ya. Ke pasar sekarang apalagi udah pada bisa motor semua ibu-ibu ya. Udah itu ya. Kemana aja udah gak nungguin laki, udah bawa motor aja udah sendiri. Ya kadang lakinya yang nyuruh ya. Nah, ini berarti hatinya itu suaminya datang balik. Hati lakinya. Ya ini mah lagi-lagi ilmu teori pelajaran yang mudah-mudahan jadi bahan renungan, kemudian jadi bahan pertimbangan. Jadi ya kalau udah tahu ilmunya mah mudah-mudahan kita bisa saling ingetin, bisa saling menjaga. Walaupun ada orang yang kerja di rumah, kita lebih hati-hati. Walaupun kadang kita ke pasar sendirian gak sama suami, tapi kita bisa menjaga diri, paling gak begitu deh ya. Nanti tahu dulu ilmunya gitu ya, kita tahu dulu ilmunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yugoru. Hadis berikutnya kata Nabi, innallaha ta'ala yugoru, Allah juga sebetulnya mah zat yang maha penyemburu. Allah kecemburuan katanya. Allah juga sama cemburuan katanya. Wa ghairatullah ayatil mu'min ma haramallahu alaihi. Salah satu yang Allah bikin cemburu adalah apabila seorang mukmin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu Allah cemburu banget itu ya kalau kita sedang melakukan maksiat gitu ya. Maksiat karena kan Allah nggak mau kita melakukan maksiat. Allah pengennya tuh kita taat ibadah gitu. Sama kayak laki kita pengennya istri kita yang ngelayanin kita, mesra-mesraan sama kita, ngomong lemah lembut sama kita. Dan laki gitu ini kan begitu ya, sama istri dia begitu ya. Ini sama laki nyodorin kopi udah kayak apa tahu gitu ya. Itu bang minum udah gitu ya. Dia nama tukang paket aja, bang minum bang. Aduh kan laki cemburu itu gitu ya. Lu sama tukang paket lu lembut sama gua aja lu gitu ya. Itu cemburuan. Allah ge sama. Allah teh pengennya kita teh ibadah, taat, tiba-tiba kita maksiat. Itu Allah cemburu banget tuh sama kita orang mukmin gitu ya. Jangan bikin Allah cemburu kepada kita gitu ya. Rawahul Imam Ahmad wa Syaihon. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Bukhari Muslim wa Tirmizi dan Imam Tirmizi an Abi Hurairah. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah. Terus wa kana Aliyun radhiyallahu anhu yaqulu ala tastahyuna. Kemudian ini mah ucapan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ala tastahyuna. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kata Sayyidina Ali. Kenapa emang? Ala tugoruna. Apakah kamu tidak cemburu? Kata Sayyidina Ali. Kamu gak malu? Kamu gak cemburu? Cemburu gimana? Yatruku ahadukum
imro'atahu tahruju bainar rijal, yaitu orang yang selalu membiarkan istrinya, kata Sayyidina Ali ya. Yang membiarkan istrinya ngapain? Tahruju bainar rijal, keluar di antara laki-laki. Tanzuru ilaihim, istri kamu dipandang dilihat oleh para lelaki. Wa yanzuru ilaiha, kemudian istri kamu juga memandang lelaki tersebut. Itu kamu nggak malu, kamu nggak cemburu apa? Membiarkan istrimu jalan sendirian, dilihatin sama lelaki, badannya, mukanya, semua dipandang. Kadang istrimu juga ngelihat dia, kamu nggak cemburu apa? Gitu. Saya nggak cemburu, saya mah malu, begitu. Senali begitu. Ingetin nih buat para laki, gitu ya. Jangan membiarkan istri kita bebas keluyuran sendirian, gitu ya, ditinggal sendirian, nggak didampingi maksudnya. Masa dilihatin sama laki orang, sama laki lain kan gitu. Masa nggak cemburu sih kamu, gitu. Waqala Ali, kemudian kata Sayyidina Ali lagi, la tuksirul giroh ala ahlika patarmiyah bisu'i min ajlika. Jadi, harus punya rasa cemburu ketika istri kita melakukan sesuatu yang tidak didampingi oleh kita, termasuk keluar sendirian dan lain-lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal ghirati ma yuhibbuhullahu taala. Kemudian tadi kan udah dikatakan ya bahwa Allah juga cemburuan, gitu ya. Tapi kata Nabi, cemburuan Allah itu terbagi dua katanya. Ada yang Allah suka, ada yang cemburuan memang Allah suka, dengan cemburu itu Allah suka, gitu ya. Tapi ada juga yang Allah benci, cemburunya cemburu benci, gitu ya. Wa minal huyala mayuhibu, yang kedua sombong. Sombong juga ada dua katanya. Ada yang sombong disukai Allah, ada yang sombong dibenci Allah, gitu. Jadi ada dua ini ya, satu cemburu, kedua sombong. Tapi cemburu dan sombong juga dibagi dua. Ada yang Allah sukai, ada yang Allah benci, gitu. Mana penjelasannya? Fa'amal ghiratu allati yuhibbuhallahu ta'ala fal ghiratu birraibah. Yang Allah sukai cemburu ya. Ini cemburu dulu ya, bukan sombong, cemburu dulu. Cemburu yang Allah sukai itu adalah apabila kita punya rasa ragu kepada selain Allah. Nah itu Allah suka tuh begitu ya. Jadi jangan punya rasa keraguan kepada selain Allah, gitu. Kalau ke Allah mah kan kita nggak boleh ragu, ke Allah mah ya. Ke Allah mah kita nggak boleh ragu ya, harus yakin. Tapi ini kita ragunya terhadap orang lain, gitu. Nah, itu bagus begitu mah katanya. Bisa tuh ya dia nolongin saya, nah gitu, bagus ya. Tapi kalau ke Allah mah yakin Allah pasti bisa nolong saya, kan begitu Allah mah ya. Tapi kalau ke makhluk atau manusia harus ragu ya, karena memang manusia mah nggak ada yang bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang cemburu yang disukai Allah mah apabila kita punya rasa ragu kepada selain Allah. Yang kedua, yang cemburu yang dibenci, apa itu? Tidak ragu terhadap selain Allah. Kayak begini, kita lagi ada masalah nih. Kemudian kita ingat sama seseorang, oh iya, Pak Haji Anu, saya mah yakin dia pasti nolong saya. Nah gitu, yakin berarti ya. Nah Allah itu cemburu tuh begitu. Kok ini manusia malah minta tolong ke Pak Haji sih? Gitu kata Allah. Kan masalahnya juga dari saya. Kenapa enggak ke saya ya minta tolong? Allah cemburu tuh begitu tuh. Jadi yakin tidak ragu kepada selain Allah, gitu ya. Jangan ya. Nah semuanya juga tidak ada yang bisa terjadi tanpa kehendak, tanpa izin dari Allah. Manusia nggak bisa apa-apa ya. Walaupun kita didukung oleh orang sedunia, kalau Allah nggak mengizinkan nggak bisa.
Tapi sebaliknya, walaupun orang semua menjegal kita, menghalangi kita, kalau kata Allah mulia, bisa, berhasil, mau bagaimana? Gak bisa ya, kita ngelawan kehendak Allah. Makanya kuatin dah hati kita, keyakinan kita hanya kepada Allah. Selain Allah mah nggak ada gitu ya, makhluk manapun nggak ada yang bisa ya, nggak ada. Sekedar syariat mah boleh ya, sekedar syariat mah ke manusia boleh, minjem duit ke manusia syariat doang nggak apa-apa, minta tolong ke manusia sekedar syariat doang nggak apa-apa gitu ya. Tapi tetap di hati mah yang bisa menolong kita menyelesaikan semua masalah kita hanya Allah gitu ya. Gak apa-apa syariat doang mah. Nah itu masalah cemburu. Nah yang sekarang yang kedua sombong. Wal ihtiyalu allazi yuhibbuhu Allah ta'ala ihtiyalur rajuli binafsi dal kitab. Sombong sebetulnya kan sombong itu jelek ya. Sombong itu sebetulnya jelek. Nggak boleh ada yang sombong kecuali Allah ya. Kita mah nggak boleh ada yang sombong. Bahkan at-takabur ridai, kata Allah, sombong itu selendangku, sombong itu pakaianku, jangan suka dipakai sama kamu karena itu pakaian saya, kata Allah. Artinya kita manusia nggak boleh ada yang sombong, kata Allah begitu. Allah paling benci yang orang sombong. Bahkan satu-satunya dosa yang tidak diampuni sombong ya. Kayak iblis sama Nabi Adam ya. Ketika iblis diusir gak dari surga? Diusir iblis. Nabi Adam diusir gak? Diusir juga Nabi Adam dari surga ya. Jadi iblis sama Nabi Adam itu sama-sama diusir dari surga. Kenapa mereka diusir? Karena dua-duanya punya dosa, punya kesalahan. Cuman beda motif. Nah ini yang dipahami ya. Motifnya beda. Iblis bikin dosa motifnya apa? Nabi Adam bikin dosa motifnya apa? Beda ya. Pertama, kenapa iblis diusir dari surga? Karena iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Di Quran kan begitu ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika disuruh sujud, malaikat semua sujud ke Nabi Adam. Iblis kagak mau. Dia nggak mau. Aba, dia nggak mau nolak. Wastakbar, dan dia sombong. Gitu. Kenapa kata Allah, iblis, kenapa kamu nggak mau sujud ke Adam? Tuh malaikat aja semua pada sujud. Kenapa kamu nggak sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan dari api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Kata iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Ini orang-orang sombong nih, cara berpikir orang sombong nih. Kan orang sombong mah nganggap dirinya gede, orang lain kecil. Kalau sombong kayak gitu ya. Nganggap dirinya pintar, orang lain bodoh. Nganggap dirinya suci, orang lain kotor, berdosa. Orang sombong kan begitu ya, hati sombong itu begitu ya. Selalu menganggap dirinya gede, orang sombong itu. Jadi kata iblis mah, saya kan dari api dibikin, Adam dari tanah, harusnya Adam sujud sama saya. Karena dia menganggap api itu lebih mulia daripada tanah. Coba kira-kira kalau kata kita nih, lebih hebat api apa lebih hebat tanah? Tanah. Ya terserah deh, mau yang mana juga ya. Kalau tanah, kalau api kemampuannya apa? Api itu apa sih kehebatannya api? Ngebakar ya, ngebakar. Habis ya. Api itu ngebakar kan ya, kehebatannya itu aja kan ya, membakar ya. Jangankan kayu, kertas ya, besi aja kalah ya sama api itu ya. Nah, dibakar itu kan patah besi itu ya. Selain membakar, kemampuan api apa? Satu doang dia, ngebakar aja ya. Jagonya bisa itu aja ya, ngebakar aja. Si jago merah. Ya ngebakar doang, bikin hangus doang ya. Itu segitu aja sebetulnya api, nggak ada lagi itu. Tapi kalau tanah, apa manfaat tanah? Wah, tanah ya
ngeluarin air, menumbuhkan pohonan, ngeluarin biji, wah berbagai nutrisi segala macam di tanah ada ya. Banyak banget pokoknya ya. Orang aja kalau dijilat sama anjing, ya anjing itu kan najisnya mughaladzah ya. Dijilat sama anjing itu nggak bersih pakai air, apalagi pakai sabun, nggak bisa. Pakai sunlight ya, pakai apa nggak bisa. Virusnya ya, bakterinya ya, bakteri anjing itu jilatannya itu ya, kalau nempel atau bulunya juga ya, kalau basah ya nempel itu virusnya itu bakterinya nggak hilang tuh pakai air. Mau dipakai sabun nggak bisa. Dalam agama yang bisa menghilangkan hanya satu, disertu itu pakai tanah ya. Berarti kan luar biasa tanah ya, bisa membersihkan bakteri ya, bakteri yang berat yaitu bakteri anjing, bakteri babi, najis mughaladzah itu ya. Kalau tai kotok, tai ayam ya, tai ayam. Kalau najis tai ayam ya, kan itu mutawasitoh tai ayam ya, darah kita ya. Sedang, najis sedang ya. Kalau yang ringan mukhafafah ya. Yang sedang tuh mutawasito ya tai ayam. Kalau kita membersihkan, mensucikan tai ayam perlu pakai tanah enggak? Enggak. Cukup pakai air. Udah bersih, bakterinya bersih udah, pakai air doang. Asal pakai airnya udah bersih ya. Tai ayam, darah kayak gitu ya. Kotoran kita pakai air aja udah itu. Air kencing kita itu pakai air aja. Tapi kalau najis anjing, mughaladzah sama babi nggak bisa pakai air doang, harus pakai tanah. Berarti dahsyatnya itu tanah ya, luar biasa. Termasuk anak-anak kita ya. Coba ada bedain orang yang tua dulu sama sekarang nih. Kalau dulu kita main di tanah mulu kita tuh dulu ya, dulu gitu ya. Kita dulu main di tanah mulu kita nih. Main gupak apa, main bola apa, main serobot tincek, main di tanah itu semua dulu kita ya. Main apa aja di tanah kita tuh bersentuhan sama tanah gitu tuh ya. Tapi anak sekarang coba, kapan injek tanah anak sekarang? Tanahnya juga di aspal, dicor orang kan ya. Udah susah sekarang mah anak kita ketemu tanah. Sekalinya main tanah, orang tua sekarang nih, ibu sekarang nih, mama-mama gen-gen sekarang nih, kalau melihat anaknya main tanah, kotor, diangkat langsung ya. Anak kita main tanah sekarang, ibu-ibu sekarang, bapak sekarang, harus kotor gitu anak sekarang. Padahal daya tubuh manusia itu akan lebih kuat kalau dia sering bersentuhan dengan tanah. Coba anak dulu apa sakitnya yang suka main tanah? Apaan sakitnya ya? Sekarang yang katanya apik, sekarang yang katanya dijaga banget, yang hati-hati banget, sakitnya anak sekarang udah macam-macam ya. Karena kurang daya tubuhnya, salah satu faktornya jarang bersentuhan interaksi dengan tanah. Padahal tanah teh saudara kita, tanah teh kan ya. Wa minha khalaqnakum wa biha nu'idukum, kita diciptakan dari tanah, nanti kembali ke tanah. Jadi kita teh sama bata merah teh saudara ipar mungkin ya, apa kakak sepupu kali gitu ya. Sama genteng Jatiwangi teh itu teh saudara gitu teh ya. Tapi kita jarang silaturahmi itu sama saudara ya, jarang main tanah. Ya, makanya wajar lemah-lemah fisiknya ya, gampang keserang penyakit karena itu jarang silaturahmi sama saudara kita yang tanah itu. Jadi nggak main-main gitu ya kehebatan tanah itu ya. Baik bocah-bocah kecil itu biarin aja tuh, biar gupak, biar apa tuh, asal tanahnya tanah yang jangan yang tanah banyak tai kotoknya, maksudnya gitu ya. Ya tanahnya juga tanah yang ya nggak inilah, nggak ada. Biarin aja itu anak main tanah, gupak di tanah, udah deh, itu bagus itu, sehat sebenarnya. Apalagi suka main di sawah gitu ya, di sawah. Makanya orang-orang yang di lembur ya, yang suka macul, ngegarpu, yang suka ngebajak sawah, tuh sehat-sehat fisiknya, karena dia bersentuhan dulu sama tanah. Lihat orang kota yang dari rumah langsung naik ke mobil, dari mobil turun ke gedung, ya, terus kakinya juga diselimuti dengan sepatu dan sendal, ya, nggak pernah di kaki kita nyentuh tanah, nggak pernah ya. Makanya sakitnya juga luar biasa ya orang-orang yang kayak begitu.
jantung, stroke, kanker tuh ya mana ada di kampung-kampung yang sakit yang begitu-begituan ya langka ya. Karena itu dia daya tahan tubuhnya lebih kuat karena sering interaksi sama tanah ya. Jadi kata si iblis mah api itu lebih keren, lebih hebat. Padahal kalau mau jujur-jujuran, kalau mau dibawa ke profesor manapun silahkan diteliti hebatan kandungan mana antara kandungan api dengan kandungan tanah, jauh kemana-mana lebih hebat tanah. Makanya wajar Allah nyuruh sujud iblis malaikat ke Nabi Adam. Gak mau iblis karena kesombongannya, gak mau, dia gak mau sujud. Gara-gara itu iblis akhirnya diusir oleh Allah dari surga. Kedua, Nabi Adam sama, Nabi Adam juga diusir karena dosa. Apa dosanya Nabi Adam? Makan buah khuldi dengan Siti Hawa. Yang satu mah iblis dosanya nggak mau sujud, dan ketika ditanya kenapa nggak mau sujud merasa dirinya lebih mulia. Yang satu mah Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarin dari surga teh karena nggak kuat nahan nafsu pengen makan buah khuldi. Jadi yang satu mah bikin dosa karena kesombongan, yang satu lagi mah bikin dosa karena hawa nafsu. Yang karena kesombongan iblis dosanya diampuni nggak sama Allah? Iblis diampuni nggak sama Allah dosanya? Enggak, iblis sampai kiamat bahkan dia mau udah dicap bakal menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Enggak diampunin gara-gara bikin dosanya sombong. Tapi Nabi Adam walaupun bikin dosa diusir dari surga, dosanya diampunin enggak sama Allah? Diampunin karena bikin dosanya bukan karena sombong, tapi karena enggak kuat nahan hawa nafsu. Nah itu salah satu bahaya, sombong itu bahaya banget ya. Enggak boleh sombong itu. Sehingga dosanya juga nggak diampunin. Kita juga hati-hati ya, ketika mau bikin dosa teh hati-hati, hatinya dijaga. Ini saya mau bikin maksiat, latar belakangnya motifnya sombong apa hawa nafsu gitu. Emang ada orang bikin dosa sombong? Ada. Habis mabok kok bilang-bilang, itu orang sombong kalau gitu ya. Habis maling kok bilang-bilang kan itu ya. Ya kalau di ibu-ibu mungkin apa ya? Tadi gua ngambil duit suami gua gak ketahuan loh, gitu. Kok habis ngambil duit suami gua bilang-bilang, terus dia merasa bangga gitu ya. Gua mah hebat, ngambil duit gak ketahuan. Nah ini berarti kan bukan nafsu ya, berarti kan dia ada kesombongan kan gitu. Hati-hati, ini bisa gak diampuni nih dosa kayak begini nih ya. Istighfar. Ya kalau mau ngambil duit suami ambil aja, tapi itu bukan karena kesombongan diri, karena emang pengen aja, nafsunya pengen gitu. Latar belakangnya harus. Kalau nemu Pak Ustaz, Dasar. tapi bilang minta gitu. Tapi nemu. Ada yang mau duit gitu ya. Di kantong nemunya. Enggak, artinya ini Mbak ya, orang ya yang maksiat itu motifnya ada dua kan itu ya. Ada yang karena kesombongan, ada yang karena hawa nafsu. Kalau sombong biasanya udah kagak takut. Ya, tapi kalau karena hawa nafsu mah takut dia, takut gitu ya. Ada menyesal kalau motifnya hawa. Tapi kalau udah sombong mah kayak tadi, malah dibilang-bilang. Nah, bilang-bilang. Atau nih gua nih dapat ini baru nih. Gua mah selingkuh sama laki gua mah ketahuan gua mah gitu ya. Masa habis selingkuh bilang-bilang ke temennya ya. Ini pacar gua nih yang baru nih gitu ya. Gua mau punya WA-an, gua mau gitu ya. Berarti kan dia dosa tapi kok bangga, berarti kan sombong berarti gitu ya. Mau pamer dosa kok ya, amit-amit ya orang kok mau pamer dosa ya. Lu kalau mau selingkuh, mau jadi pelakor nih kayak gua nih gitu ya. Ya Allah ya. Jangan, hati-hati. Paling dibenci itu sombong. Tapi kata Nabi ada sombong yang Allah suka. Aneh ini ya. Sombong padahal Allah benci, tapi di sini suka. Yang bagaimana kata Nabi? Ihtiyalur rajul binafsi indal kital wa indas sodamati, yaitu bagi para laki-laki yang sombong ketika perang. Nah itu doang ya. Jadi sombong yang boleh itu ketika perang. Gak takut gua mah, ayo bakal gua kalahin tuh musuh gitu. Nah itu mah gak apa-apa kata Nabi itu. Sombong lagi perang supaya apa? Ya supaya berani gitu ya. Namanya mau perang kan itu. Kalau lagi perang tawado, lagi perang rendah diri, ya mati kita ya.
ayo maju. Ah bapak aja duluan, saya mau belakang. Ya ketinggalan tuh perang begitu mah. Serang, bapak aja duluan ya, ntar saya mau di belakang aja. Ya selesai orang perang begitu. Nggak boleh begitu lagi perang mah. Nggak boleh rendah diri lagi perang mah ya. Sahabat aja sahabat. Kalau orang melawan hawa nafsu ketika kita belanja di pasar, aduh pengen itu, berarti berperang. Ya itu mah hawa nafsu beda itu mah ya. Ini perang fisik ya. Kalau perang hawa nafsu mah kita sendiri dah itu mah ya yang melawannya. Kalau ini mah perangnya perang fisik gitu ya, perang fisik. Harus sombong kalau perang fisik mah. Karena kalau nggak sombong, ya nah perang kagak sombong gimana tuh gitu. Mau ngebunuh, mau ngebacok musuh teh. Duh, maaf ya, saya mau bacok ya, maaf ya. Ya, kelamaan ya. Perlu dibacok sama musuh gitu ya. Udah gabres aja ya. Jangan sekali minta maaf ya, aduh kalau sakit ini, aduh maaf ya ini. Ya, kelamaan perang begitu harus sombong lah perang mah. Ayo lu. Kalau mati lu di ujung ini gua di tangan gua mati lu, begitu ya. Kalau perang kan itu ya. Namanya juga perang. Nah, itu Allah suka tuh sombong di situ mah kata Nabi. Yang kedua, wa inda sodamah, ketika kita mendapat balai sodamah, lagi dapat musibah, itu sombong tuh kalau begitu. Lagi dapat balai ya. Kuat, gua mah kuat, bisa, gua bisa. Nah, gitu ya. Itu bagus gitu. Jangan harus begitu tuh kalau lagi dapat balai mah jangan ya Allah, gini-gini amat mah, berat amat ya Allah, aduh ini kayaknya saya gak kuat. Nah itu kan lemah tadi begitu ya. Allah gak suka tuh begitu. Gak suka tuh orang kalau lagi gak dapat musibah sampai begitu ya, sampai ngeluh gitu ya. Gak kuat ya Allah, gini-gini amat mah, matiin aja saya ya Allah, gak sanggup ya Allah, kayak gitu ya. Gak boleh, pokoknya lagi dapat balai mah, lagi dapat musibah, lagi dapat ujian, harus sombong gitu ya. Harus sombong gitu, sombong tuh bisa gua, sanggup gua, kuat gua ini. Segini mah kecil, nah gitu. Kalau bisa tambahin lagi ya Allah. Kalau bisa mah baru juga segini ya Allah, cemen ini mah, tambahin lagi ya Allah. Ustaz, berarti harus yang begitu ya? Harus. Lagi dapat balai ya, tapi tetap maksudnya ini bukan berarti sombong yang kebablasan gitu ya. Ya tetap artinya sombong di sini diambil pelajarannya, jangan sampai ngeluh ketika kita dapat balai musibah dari Allah. Harus kuat. Orang sombong itu kan begitu ya, kuat kan gitu ya. Belagu sombong itu gitu ya. Maksudnya begitu. Bukan berarti gua bisa nih, ya tetap yang bisa nyelesain masalah kita tetap Allah. Tetap itu mah tetap ya. Hanya hati kitanya harus menganggap bahwa saya bisa nih, saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah ngasih beban kepada hambanya di luar kemampuan hamba. Berarti kita pasti bisa, pasti kuat. Maksud sombong itu begitu gitu ya. Ya jangan kayak tadi juga gitu ya. Tambahin lagi Allah, sedikit amat sih uji segini ya gitu ya. Kayak orang apa? Setiap dikasih cobaan tuh dicobain ya gitu ya. Setiap dikasih cobaan tuh dicobain gitu ya. Kasih cobaan dicobain gitu ya. Berarti kan emang mau dia dicoba ada gitu ya. Karena setiap dikasih cobaan dicobain namanya gitu ya. Dicobain. Ayo. Masih banyak cobaan yang belum kita cobain kan gitu ya. Harus semangat. Masih banyak cobaan yang belum dicobain. Jadi gak ngeluh lah intinya mah ya. Gak ngeluh, dikasih masalah, dikasih musibah ya. Gak putus asa, gak ngeluh gitu ya. Malah semangat gitu, malah semangat kuat karena dia merasa insya Allah mampu gitu ya. Yang kedua, sombong yang dibenci. Kalau tadi mah yang disukai sama Allah karena yang dibenci. Apa itu? Al-ihtiyalu bil batil, sombong di dalam melakukan kebatilan. Yang tadi ya, sombong di dalam maksiat, sombong di dalam dosa. Nah itu yang Allah sangat benci mah. Udah mau bikin dosa sombong gitu ya. Gua nih ngambil duit nggak pernah ketahuan, kayak gitu ya. Ayo dia ngomong sama temannya lah gitu ya. Padahal itu teh dosa ya. Ayo dia ngomong. Kalau mau jadi pelakor belajar sama gua udah berapa kali jadi pelakor nggak ketahuan dulu ya. Allah jadi pelakor kok dikasih tahu sama orang kan itu. Padahal itu teh dosa maksiat gitu ya. Nah itu Allah sangat benci itu mah. Yang tadi ketika kita bikin dosa jangan sampai dosa maksiat yang kita lakukan latar belakangnya karena sombong, jangan. Paling enggak karena nafsu aja. Kita nggak sanggup melawan hawa nafsu. Ya kayak tadi misalnya di pasar pengen beli ini, pengen beli itu,
nggak kuat hawa nafsu kita kan gitu ya. Ah, ini mau beli ini beli itu kan gitu ya. Ya paling nggak begitu kan gitu ya. Sekalinya dosa juga nafsu itu mah nafsu kita masih ada harapan diampuni Allah kalau gitu. Tapi kalau karena sombong, nah itu yang nggak bakal dapat ampunannya. Sampai situ aja dah. Nanti kita lanjutkan amma zamanuna hadza idza kharaja.